Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang preventif COVID-19. Jadi yang pertama tentang riwayat COVID-19. COVID-19 ini pertama kali dilaporkan di Wuhan, Cina, pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 atau coronavirus dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan dengan gejala flu, yaitu demam 80 derajat Celcius atau lebih, hingga bisa juga sampai ke saluran pencernaan dengan gejala yang biasanya ringan. Ada sumber penularan coronavirus. Penderita COVID-19 biasanya batuk atau bersin, kemudian droplet ke benda sekitar, disentuh oleh orang lain, lalu menyentuh mata, hidung, mulut, terinfeksi atau menghirup droplet. Kemudian ada gejala COVID-19. Yang pertama ada gejala ringan, yaitu hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, batuk, dan sampai demam 80 derajat Celcius atau lebih. Kemudian gejala beratnya bisa sampai pneumonia dan sulit bernapas. Coronavirus ini dapat menyebabkan kematian. Biasanya kelompok yang rentan sakit berat terkena COVID-19 ini atau coronavirus yaitu usia yang sudah lanjut dan dengan penyakit bawaan. Nah, gimana sih tindakan preventif untuk mewaspadai si coronavirus ini atau si COVID-19 ini? Yang pertama, kita hindari keramaian, berpergian ke tempat umum atau traveling ke negara yang terjangkit COVID-19. Nah, di masa-masa penuh kewaspadaan ini, lebih baik kita menghindari kunjungan ke tempat umum yang kurang perlu, mengurangi frekuensi kumpul-kumpul, dan sebisa mungkin menunda rencana traveling ke luar negeri, khususnya ke negara yang terjangkit COVID-19 ini, yaitu ke negara yang cukup parah ya terjangkitnya. Karena di kerumunan kita tuh nggak bisa mastiin siapa aja yang sedang sakit dan berpotensi menularkan coronavirus ini. Untuk para pekerja, kurangi agenda rapat dan alihkan dengan diskusi jarak jauh. Diskusi jarak jauh ini bisa melalui email ataupun video daring ya. Bila memungkinkan, kita bisa memanfaatkan kebijakan atau keleluasaan untuk bekerja dari rumah. Yang kedua, kurangi kontak fisik, termasuk urusan pembayaran. Nah, uang tunai itu bisa membawa banyak bisa membawa banyak bakteri. Apalagi kita tidak pernah tahu siapa saja yang sudah memegangnya dan punya histori kesehatan apa saja. Uang kertas bisa terlihat sangat bersih dan baru, tapi di sisi lain dia bisa bertindak sebagai media yang menyerap bakteri. Untuk itu, sebagai gantinya, kita bisa melakukan transaksi secara digital dan usahakan kita berbelanja secara online. Yang ketiga, cuci tangan dan lakukan sterilisasi secara berkala terhadap barang yang sering kita pegang. Walaupun sudah cashless, bertransaksi menggunakan digital payment membutuhkan kartu atau smartphone. Jadi jangan lupa sterilkan semua secara berkala. Salah satu cara sederhana adalah dengan mengelap smartphone dan kartu debit dengan kain microfiber
yang sudah disemprotkan dengan hand sanitizer yang sudah disemprotkan dengan gadget sterilizer. Nah, namun sesering apapun kita menggunakan hand sanitizer atau alkohol untuk mensterilkan, tetapi utamakan mencuci tangan. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir setiap ada kesempatan, karena bagaimanapun mencuci tangan dengan air mengalir itu menjadi lebih baik daripada menggunakan si hand sanitizer. Kemudian yang keempat, kita jaga kesehatan dengan berolahraga. Perbanyak konsumsi makanan sehat seperti sayur, buah, dan multivitamin. Menurut banyak badan kesehatan, COVID-19 atau coronavirus ini lebih mudah menyerang orang-orang yang kesehatannya sedang menurun. Maka sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan. Seharusnya kita lakukan olahraga secara rutin, khususnya di tempat personal, dan jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang penuh gizi, serta kurangi mengkonsumsi junk food. Yang selanjutnya, kita perlu waspada, namun pastikan kita tidak panik sehingga kita menumpuk stok bahan makanan secara berlebihan. Hindari kepanikan dengan tidak berbelanja berlebihan. Tetap belanja sesuai dengan budget dan porsi yang kita butuhkan. Jangan sampai apa yang kita beli banyak-banyak itu menjadi mubazir. Misalnya saja kita membeli banyak bahan makanan, itu akan mubazir karena bisa keburu kadaluarsa, atau saat kita membeli sayur terlalu banyak, itu juga bisa mubazir karena akan keburu layu. Menimbun itu berarti kita menghilangkan akses banyak orang terhadap banyak barang yang mungkin lebih dibutuhkan orang tersebut. Jadi harusnya kita lebih bijak lagi dalam membeli bahan-bahan yang diperlukan. Jangan terlalu panik, jangan sampai menimbun banyak bahan makanan, karena mungkin di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Berilah makanan apa yang kita butuhkan. Kemudian yang selanjutnya, update diri dengan berita resmi dari pemerintah dan media yang terpercaya. Selalu cek berita yang kita terima, jangan asal menyebarkan berita juga. Jangan sampai kita juga termakan dan ikut menyebarkan berita hoax. Cek berita yang kita terima di situs resmi pemerintah, yaitu di situs Kementerian Kesehatan, juga dari sumber-sumber terpercaya yang lainnya. Pencegahan dan pengobatan memang sama pentingnya. Bila kita mulai merasa kesehatan menurun, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter. Sesedikit apapun gejala yang kita rasakan, bergeraklah cepat untuk memastikan bahwa kondisi kita itu sehat dan tidak akan menularkan tanpa sadar. Jangan sampai kita tidak sadar dan tanpa sengaja menularkannya kepada orang lain. Yuk kita sama-sama menjaga kesehatan. Mungkin sekian pemaparan materi tentang preventif COVID-19 atau coronavirus ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.